Shalom kekasih Kristus, 27 hari kita terus berbicara tentang Alkitab. Mulai Alkitab adalah firman Allah, otoritas Alkitab, bukti kebenaran Alkitab. Dan hari ini saya berharap apa yang telah kita terima melalui renungan yang kita dengar dalam setiap harinya dapat menambah kekuatan dan keyakinan terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan, serta membuat kepercayaan yang penuh bahwa Alkitab dapat mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami naikkan syukur kepadamu. Kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah firman ini menjadikan satu dasar kekuatan dan satu dasar yang mengokohkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, firman-Mu inilah yang terus kami yakini dapat mengubah kehidupan kami dari yang tidak menyenangkan Engkau menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang menuruti akan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Alkitab mengubah hidup. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman-Nya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami baharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Para pendengar renungan, setiap kita mempunyai keinginan mengalami perubahan ke arah yang baik dalam hidup. Dan itu bukan hanya ingin, tetapi menjadi suatu tujuan atau yang dicita-citakan. Ini dapat terjadi dalam hidup karena ketidakpuasan, mengalami kesulitan, atau sekedar keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, mengubah hidup. Namun tentang hal ini, apa yang dikatakan Alkitab? Bagaimana kita dapat menemukan perubahan sejati melalui iman kepada Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa kita. Roma 3 ayat 23 menyatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mengalami keterpisahan dengan Allah disebabkan oleh dosa. Dan ini menghalangi kita untuk mengalami perubahan hidup sejati sebagaimana yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, menyadari perlunya perubahan adalah langkah awal untuk memulai transformasi dalam hidup kita. Lebih jauh lagi, Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa perubahan hidup tidak bisa kita capai dengan usaha kita sendiri. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan ini bukan datangnya darimu, ini adalah anugerah dari Allah, tidak berasal dari hasil perbuatan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Dengan kata lain, mengubah hidup kita hanya mungkin terjadi melalui kasih karunia Tuhan dan iman kita kepadanya. Penting untuk dicatat bahwa proses perubahan tidak hanya melibatkan pengakuan dosa-dosa kita, namun juga kepercayaan pada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk berubah. Perubahan tidak hanya bersifat eksternal, namun dimulai dari hati, tercermin dalam sikap dan tindakan yang menghormati Tuhan dan mendorong atau memacu kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, ketika kita mengejar dan mengalami perubahan, kita juga harus mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, membiarkan kasih karunia dan bimbingan Tuhan untuk membimbing kita dalam proses perubahan yang berkesinambungan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perubahan dapat terjadi melalui pertobatan dan dalam Alkitab itu merupakan unsur yang mendasar dari perubahan hidup. Pertobatan berarti mengakui dosa-dosa kita, merasa menyesal karena telah melakukannya, dan mengambil keputusan untuk berpaling dari dosa tersebut.
Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 memberikan pernyataan, karena itu bertobatlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi untuk mengalami perubahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, langkah pertama adalah kita harus melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang kita jalani sangat berkaitan erat dengan iman kepada Tuhan. Melalui iman, kita menyadari bahwa kita tidak mampu mengubah diri kita sendiri dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang memampukan kita menjalani kehidupan yang telah diubahkan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, proses perubahan dalam hidup patut untuk diperhatikan dan digarisbawahi bahwa pertobatan bukanlah sekedar tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu proses pembaharuan yang terus-menerus dan itu berkesinambungan. Ketika kita bertobat, hendaknya kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup, mengizinkan Roh Kudus membentuk karakter kita dan memimpin kita dalam perjalanan pertumbuhan rohani. Dengan cara ini, pertobatan tidak hanya membebaskan kita dari beban dosa, namun juga menuntun kita kepada kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan yang terkandung dalam Alkitab. Jadi, cara seperti ini dapat memberikan transformasi yang sejati dan abadi. Pendengar, untuk mengubah hidup, Alkitab mengingatkan kita akan pentingnya untuk memperbaharui pikiran, sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Memperbaharui pikiran berarti meninggalkan pola pikir dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan mengadopsi pola pikir yang selaras dengan firman Tuhan. Untuk memperbaharui pikiran kita, penting untuk mendedikasikan waktu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pendengar, dengan kita mempelajari Alkitab, Tuhan dapat membimbing dan mengubah hidup untuk berjalan dalam kebenaran. Dari kebenaran ini, kita juga akan dibawa dalam proses pembaharuan untuk berdoa. Karena setelah mengalami kebenaran, hati kita akan terus dibawa untuk mencari sumber kebenaran, yaitu Tuhan. Sebab hidup kita membutuhkan untuk menerima arahan dari Tuhan saat menjalani perubahan hidup. Untuk diingat oleh pendengar renungan yang dikasihi Tuhan, bahwa memperbaharui pikiran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teoritis, namun tentang membiarkan kebenaran firman Tuhan memperbaharui sudut pandang, sikap, dan perilaku kita. Jadi, Alkitab mengubah hidup tidak hanya membebaskan kita dari pola-pola yang merugikan, namun juga memberdayakan kita untuk memahami dan menghayati kehendak Tuhan, serta menuntun untuk hidup secara penuh dan bermakna dalam semua bidang kehidupan, sehingga hidup yang kita jalani menyenangkan Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Ini yang menjadi dasar dalam kehidupan kami, di mana kami sangat yakin bahwa firman Tuhan yang ada dalam Alkitab mampu dan sangat mampu mengubahkan kehidupan kami, Tuhan. Dan banyak kesaksian demi kesaksian yang menyatakan bahwa dia bertobat atau orang-orang bertobat karena kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Sungguh Alkitab sangat berkuasa dan mampu mengubahkan kehidupan. Demikian juga kehidupan kami yang terus diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang searah seperti apa yang Tuhan inginkan. Melalui firman-Mu juga, sikap perilaku kami dan cara pandang atau sudut pandang kami juga diubahkan menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kerohanian kami dan mencerahkan apa yang kami jalani dalam mengiring Engkau, Tuhan. Terima kasih.
kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.